Bismillahirrahmanirrahim. Babu adzkaris sholati alal mayyiti. Babu adzkaris sholati utawi iki iku bab kang nerangne pira-pira zikirane salat alal mayyit, nyolati alal mayyite ngatasé mayit. Iklam, kata Imam Nawawi, iklam ngerti sapa sira anna sholata ing ngatasé sak temene salat, anna sholata sak temene salat alal mayyite ngatasé mayit iku fardu kifayatin, hukume fardu kifayah. Wa kadzalika lan iku tetep koyok mengkono-mengkono salat ghusluhu utawi ngeduse maring mayit, wa takfinuhu lan mendem ing mayit, wa dafnuhu wa takfinuhu lan ngafani ing mayit, wa dafnuhu lan mendem ing mayit. Wa hadza utawi ikilah dawu, wa hadza utawi ikilah dawu utawa salat, ghuslu, takfin, wa dafnun kulluhu tegese sekabehane hadza iku mujmaun kang den sepakati apa alaihi hadza atau mujmaun alaihi kang den sepakatake kang den sepakati hadza. Wa fima yaskutu bihi fardu as-shalatu arba'atu aujuhin. Wa fima lan iku tetep ing dalem perkara yaskutu kang bisa gugur bihi sebab ma apa fardus sholati kefarduane salat mayit arba'atu aujuhin utawi papat pira-pira wajah. Artinya kefardu kifayaan itu bisa gugur itu berbeda pendapat di kalangan ulama. Ada 4 pendapat. Artinya itu kan fardu kifayah, ya kan? Sholat, memandikan, mengkafani, terus menguburkan, itu kan hukumnya fardu kifayah, ya kan? Yang penting ada sebagian orang mengerjakan itu sudah gugur kefarduan bagi kita, kan seperti itu. Lah cuman untuk berbicara gugur dan tidaknya tentang masalah kefarduan sholat itu ada 4 pendapat. Asahhuha utawi paling sahih, arba'atu aujuhin inda aksari ashabina munggue ake-akene ashabus syafi'i iku yaskutu gugur opo fardu bisolati rojulin wahidin kelawan oleh nyolatine wong lanang siji, kelawan oleh nyolatine wong lanang wahidin siji. Wasani utawi pendapat kang pindho iku yustarotu den syaratake apa isnani wong lanang loro. Dadi sing nyolati kudu wong lanang loro. Lek sing nyolati wong siji iku gak sah. Artinya jamaah 1 2 1 jadi imam, yang 1 jadi makmum. Kalau cuman 1 orang itu tetap tidak akan menggugurkan kefarduan. Fardu kifayahnya itu gak gugur kalau cuma 1 orang. Pendapat yang kedua. Tapi yang pendapat yang utama ya yang pertama. Wasalisu utawi pendapat kang kaping 3 iku salah satun. Artinya yustarotu salah satun. Disyaratkan harus 3 orang. Jadi imamnya 1, makmumnya 2. Warabi'u utawi pendapat kang papat iku arba'atun wong papat, iku arbaatun wong papat dan syarat ake wong papat. Sawaun sallu padha uga salat sapa kaum jamaatan hale berjamaah au furoda utawa dhewean. Jadi itu baik, artinya ndak harus berjamaah. Kalau 1 orang jelas kan tidak bisa berjamaah. 2 orang, 3 orang, atau 4 orang itu tidak ada syarat berjamaah ataupun tidak. Pokoknya kalau mengikuti pendapat yang kedua berarti harus 2 orang yang mensolati. Kalau mengikuti pendapat yang ketiga berarti harus 3 orang. Kalau mengikuti pendapat yang keempat berarti harus 4 orang yang mensolati. Iya, Wak. Soalnya sing ati gotong mosok digotong siji, Wak, ya gak enak.
Kan iki kan hukum fardu kifayane kan mulai teko salati ngedusi wong siji iso. Lah lek nggotong karo macul, waduh lak susah, Bos. Oh, bego piye, Kang? Lek wong bego kan tetep gak iso wong siji to, Bos. Oh iso. Dadi mari ngedusi nyolati, ngafani. Iya nganggo bego. Iso. Mangkane pendapat sing paling kuat sing pertama, berarti sing pertama iku sih ono alasan bego, tapi mbiyen kan gak ono bego, Pak. Wah ngoh. Iku berarti sing pendapat sing pertama iku pandangannya sudah jauh ke depan itu. Sudah melihat yang namanya bego iku koyo. Soale sing nomor loro, sing nomor telu iku koyoke gak mungkin, Pak. Ati gotong wong siji ngono ya susah, Bos. Oh iso, tapi nganggo jaran, iso masuk. Lah, nggawene anu gulengan. Nah, kan gak iso, tetep minimal loro wong, minimal. Wah loro wong sik kesel, gak iso telu ngono. Biasa ulama, Pak. Ulama mikire ado. Sing luwih ado iku pikiran sing pertama, wis kepikiran ndek bego barang paling iku. Tapi iki ulama, guyone koyo ngono. Waduh, ati entuk barokah piye wong ulama digawe guyon kok. Yo ngene iki ngaji karo awakmu iki. Katutan iki. Makane alinyo ngangkat tangan yo. Lah yo iku. Iki ashabun, iku ashabus Syafi'i iki ulama kabeh, Bos. Tapi intinya itu pemikirannya pasti panjang lah. Kenapa kok satu? Karena ya mungkin berbicara kifayah sih. Kifayah itu yang penting ada melaksanakan. Bisa berdasarkan kepada makna dari kifayah itu tadi. Fardu kifayah, fardu sing dianggap cukup. Oke, wa amma kaifiyatu hadhihi sholati. Anapun utawi carane ikilah salat, faya moko utawi kaifiyah iku ayyukabbira yen to takbir sapa wong arba'a takbiratin kelawan papat pira-pira takbiran. Wala budda lan ora kena ora minha saking takbirat. Jadi mau tidak mau harus ada 4 takbiran. Fa in akhalla lamun nyelani sapa wong biwahidatin kelawan siji lam tasihha moko ora sah apa salatuhu salate wong salate man. Jadi apabila ketinggalan satu, jadi lupa apa duduk lupa gak dikerjakno cuman 3 takbiran ndak sah. Tapi wa in zadanan lamun nambahi sapa wong khamsatan ing takbir kelimo fa fi butlani salatihi moko iku tetep ing dalem masalah batale salate wong wajhani utawi 2 pendapat li ashabina kedue sahabat kita maksudnya ashabus Syafi'i. Al asahu utawi pendapat kang asoh iku la tabdulu ora batalne. Jadi lek takbir ping 5 iku pendapat yang kuat tidak membatalkan. Walau kana senajan ono sapa wong iku makmuman dadi makmum. Fakabbaro moko nuli takbir sapa imamuhu imame makmum khamisatan ing kang kelimo, ing takbir kang kelimo. Fa ing kulna moko lamun ngucap sapa kita innal khamisata sak temene takbir sing kelimo iku tabtulum batalne apa takbir utawa khamis as-sholata ing salat fariqahu moko misao ing imam sapa al makmumu makmum. Maka kalau misal imam itu takbir lagi yang kelima, ya kan? Terus kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwasanya takbir yang kelima itu membatalkan terhadap sholat, maka makmum itu harus mufarokoh. Makmum harus mufarokoh.
Lalu nanti kalau mufaroko apakah kita perlu salam sendiri atau nunggu imam? Nah ini nanti ada penjelasannya. Kama laukoma koyo oleh lamun ngadeg sapa wong ila rokaatin maring rokaat khomisatin kang kaping 5. Sama seperti ketika kita melakukan sholat, ya kan? Ketika kita melakukan sholat berjamaah, ternyata imam itu menambah 1 rakaat yang kelima. Tapi dia sadarnya mungkin yang keempat, ya kan? Wa ingkul nabil asohi, wa ingkul nalan lamun pendapat sopo kita bil asohi kelawan pendapat kang asoh, annaha sak temene khomisah iku latab tulu orang batal ne opo khomisah, lam yufariquhu moko ora perlu mufarokoh sopo makmum ing imam. Tapi kalau mengikuti pendapat bahwasanya yang ke-5 itu dianggap tidak batal, karena itu dalam keyakinannya imam kan, tidak dalam keyakinannya makmum kan. Kan keyakinannya imam imam kan takbir ping 5 ngono lho. Tapi kita kan tetap takbir ping 4 gitu loh. Maka tidak perlu mufarokoh. Wala yutabi'uhu letapine yo ora perlu anut maring imam ala sahihi miturut kaul kang sahih al masyhuri kang masyhur. Cuman meskipun kita tidak mengikuti imam, meskipun kita tidak mufarokoh dengan imam, kita tetap tidak boleh menambah 1 rakaat atau menambah 1 takbir gitu loh. Jadi meskipun tidak, kalau kita mengikuti pendapat bahwasanya takbir yang kelima atau rakaat yang kelima itu tidak membatalkan sholat, kita tidak perlu mufarokoh sebagai makmum. Cuman tetap tidak boleh kita ikut menambahi 1 rakaat. Tidak boleh, tetap tidak boleh. Cuman di sini itu terlanjutannya itu wafi wat'un do'ifun liba di ashabina. Wafi lan iku tetap eng dalam masalah wala yutabi'uhu walam yutabi'hu. Wajhun utawi pendapat do'ifun kang lemah liba di ashabina kedua setengah ashabus syafi'i. Annahu sak temene wajhun do'if iku yutabi'uhu. Annahu sak temene wajhun do'if iku yutabi'uhu. Sebagian pendapat yo gak apa-apa elok iyae. Kan wis kadung keyakinane kan gak batal. Cuman iku pendapat sing paling lemah. Mosok perkara salah ate dieloki. Tapi ulama iki Pak sing ngomong Pak. Intinya khilaf lah. Intinya khilaf. Ada yang ketika menambah 1 takbiran atau menambah 1 rakaat itu sebaiknya makmum jangan ikut. Meskipun makmum itu menganggap tidak batal. Ada. Itu pendapat yang sahih, ya kan? Kalau pendapat yang dhaif, karena kita sudah menganggap itu tidak batal, udah apa-apa kita ikuti. Kan tidak batal, mengikuti umam kan bagus. Itu pendapat, tapi itu pendapat yang lemah. Yang ketika kita menganggap bahwasanya imam itu tidak batal, pendapat yang mengatakan imam itu tidak batal dengan menambah 1 takbir atau 1 rakaat, gara-gara dia lupa, itu kan pendapat sing sahih. Ya kan, pendapat yang sah, pendapat yang paling kuat seperti itu, daripada yang mengatakan bahwasanya orang yang entah menambah takbir atau menambah rakaat itu batal, kan seperti itu. Nah, sebagian pendapat apakah kita yang mendengar hal itu perlu apa? Apakah kita yang mengikuti itu yang sudah beranggapan bahwasanya ketika imam menambah 1 rakaat itu tidak batal, itu kan pendapat yang sahih. Apakah kita harus ikut ataupun tidak ikut? Ya kan, apakah kita ikut ataukah tidak ikut?
pendapat yang kuat sebaiknya tidak ikut. Meskipun ada pendapat yang lemah itu tetap boleh ikut. Jadi lek imam nambah sak rakaat misalnya, iki nambah sak rakaat kan 5, sampean melok iku gak batal. Tapi pendapat yang lemah yang seperti itu. Utawa takbir di sholat mayit misal, kan takbirnya ping 4 terus imamnya nambah sak takbiran lagi. Terus kita ikut dengan takbiran yang kelima, kan harusnya kan 4 takbiran sholat mayit kan. Ternyata imam menambah 1 rakaat. Mungkin dia karena lupa. Hukum yang pertama itu apakah sholatnya imam itu batal atau tidak. Pendapat yang kuat itu tidak batal. Sebagian pendapat itu mengatakan batal. Oke, kita mengikuti pendapat yang, kalau kita mengikuti pendapat yang membatalkan, berarti kita tidak boleh mengikuti imam karena imam jelas kita hukumi batal. Cuman kalau kita mengikuti pendapat yang tidak membatalkan dan itu adalah pendapat yang kuat, apakah kita sebagai makmum harus mengikuti imam yang menambah takbir ataukah imam yang menambah rakaat? Nah, itu juga ada 2 pendapat. Pendapat yang paling kuat kita tetap tidak perlu menambah takbir. Pendapat yang lemah, kita tidak apa-apa ikut. Kenapa kok ikut? Ya, karena kita sudah menghukumi itu sah kok. Mosok sampean ngukumi sah tapi nggak gelem melok. Iku lah makanya iku khilaf. Khilaf ulama kayak gitu. Dinyatakan sah tapi tidak mau diikuti. Lah terus perlunya sampean mengatakan sah apa terus? Coba. Lha iku meskipun pendapat dhaif tapi kan kuat secara hujjah. Hujjatul hukmi itu kan kuat. Makanya nilai cari Gus Baha, wong alim itu kadang gak jelas ya karena memang kayak gitu. Gitu loh. Sama seperti sholat witir ya kan. Sholat witir 2 kemudian 1. Cari witir lah kok orang rakaat. Ngono loh. Itu adalah pelaksanaan yang tidak mungkin tidak khilaf, mesti khilaf. Jadi gak usah kaget lek urusan perbedaan pendapat, gak usah kaget. Sing penting ono ilmune. Sama seperti hari ria, hari lebaran. Apakah akan menggunakan hisab ataukah menggunakan, itu pasti khilaf sudah, gitu loh. Kenapa? Karena dalilnya itu memiliki potensi khilaf. Nah, sama seperti ini. Ketika kita melihat imam yang menambah rakaat atau menambah takbir di dalam sholat mayit, ya kan? Itu hukumnya batal apa tidak batal? Itu kan ada 2 pendapat. Ada yang menghukumi batal, enak, tapi pendapatnya itu lemah. Pendapat yang kuat itu tidak batal. Kenapa? Karena mereka lupa, gitu loh. Karena mereka lupa ya tidak batal. Itu jelas pendapat yang kuat lah. Berarti kan sah. Sholat imam kan sah. Lah, saiki lek sholat imam sah, kita sebagai makmum kan harus mengikuti imam. Kenapa kok pendapat yang kuat justru tidak boleh mengikuti? Ya karena alasannya yang tidak mengikuti ya karena kita tahu kalau imamnya itu posisi salah meskipun salahnya itu diampuni. Kan gitu toh pendapat yang pertama dan itu pendapat yang kuat. Jadi kita tetap ikut kepada imam tapi tidak perlu mengikuti gerakannya. Artinya menunggu sampai imam nanti salam baru kita bareng salam dengan imam. Ada yang tidak. Ada yang tidak. Loh kalau kita menganggap besar ya sudah ikut saja naik atau ikut saja takbir gitu loh. Toh sholatnya imam sah kok. Sholatnya imam kan sah. Sempat mikir enggak seperti itu? Kalau ulama itu sampai mikir seperti itu. Kita menyatakan sholatnya imam sah tapi kita tidak mau mengikuti. Kan aneh. Gitu loh. Makanya pasti khilaf ini sudah. Itu pasti khilaf. Meskipun pendapat yang paling lemah itu adalah yang mengikuti imam yang salah. Nggak batal mengikuti imam yang salah karena kita sudah menganggap kesalahan imam itu kesalahan yang diampuni dan sholatnya imam itu sah. Tapi itu adalah pendapat yang dhaif. Sampai di sini jelas ya. Jelas maksudnya perkhilafannya ulama Ki. Kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan.
Jelas yo. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ya. Itu qaul yang masyhur seperti itu. Jadi qaul yang masyhur kalau imam itu menambah 1 rakaat atau menambah takbir di dalam sholat mayit, kan harusnya sholat mayit 4 rakaat, itu tidak batal. Sebagai makmum apakah kita boleh mengikuti atau tidak? Sebaiknya kita tidak mufarokoh, cuman tidak perlu mengikuti. Itu pendapat yang kuat. Kalau mufarokoh, ya gak apa-apa mufarokoh, cuman kan gak untuk pahalane jamaah. Gitu. Oke, lanjut. Wa innahu layat bu. Fahal yantaziruhu liyusallima ma'ahu. Lah kemudian ada persoalan berikutnya. Fahal yantaziruhu opotoh yantaziruhu fahal opotoh yantaziruhu ngenteni sopo makmum ing imam liusallima drapun bisa uluk salam sopo makmum ma'ahu sertane imam am yusallimu opotoh uluk salam sopo makmum fil hali ing dalam saknalika. Nah, fihi iku tetep ing dalam ikilah masalah wajhani utawi wajah loro. Kemudian apakah kita harus menunggu imam kemudian kita salam bersama atau langsung kita salam pada saat itu juga? Nah, di sini juga ada 2 pendapat. Al asahu utawi pendapat kang aso iku yantaziruhu. Ngenteni sapa makmum ing imam. Waqat audhtu ngono iki. Waqat audhtu lan teman-teman mertelakno sapa ingsun Imam Nawawi hadza ing ikilah persoalan kullahu yo sekabiane hadza bisyarhi kelawan syarai Imam Nawawi wadala bisyarhi kelawan syarai hadza penjelasane hadza wadala ilihi lan dalile hadza fi syarhil muhadzabi ing dalam kitab syarah muhadzab. Syarah muhadzab wa Imam Nawawi. Insyaallah pirang jilid, petang jilid iki kitab muhadzab. Muhadzab insyaallah petang jilid. Wa yustahabu lan den sunatake apa ayyarfa'a yen to ngangkat sapa wong aliyada ing tangan ma'akul takbiratin. Ma'akul takbiratin sertane saben-saben takbiran, ya biasalah. Iku mazhab Syafi'i kok. Mazhab Syafi'i memang perlu mengangkat tangan gitu loh. Banyak ini yang mengatakan Al-Muzani, Abu Ibrahim Wakai. Jadi memang kalau mazhabnya Syafi'i itu takbir mengangkat tangan. Wa amma sifatut takbiri anapun utawi sifate takbir. Wa malan perkara yustahabu kang den sunatake fihi ing dalem emma. Wa malan perkara ya betulu kang batalake apa emma. Ya betuluhu kang batalake apa ma ing takbir berarti. Wa ghairi dzalika lan liyane mengkono ma yustahabu min furu'ihi saking cabange salat. Min furu'ihi saking cabang-cabange salat utawa emah. Fa'alama lan ing atase fa'alama moko tetep ing atase keterangan qaddam tuhu kang wis ndingine sapa ingsun ing ma fi babi sifatis sholati ing dalem bab sifatis salat wa azkariha lan zikir-zikire sholat. Untuk hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang disunnahkan, jadi takbir kudu kaya apa kang wis mbiyen wingi kan dijelasno. Jadi kalimat takbir itu harus kalimat Allahu dan Akbar. Jadi harus lafzul jalalah dengan kata akbar. Tidak boleh lafzul jalalah digabung dengan kalimat yang lain. Misal Allahu al-Karimu, tidak boleh. Lafaz Allahnya harus panjang, itu kan sudah dijelaskan di dalam bab sifatis sholah.